risepe baru-baru nu lompo lalo konun naba ajarita ujarade nu matu-matu ribori-riba rasa nganta nu matu-matu ribori-riba rasa nganta Paso rajeng kosikola Mangin untuk pengasingan Baca koran nu Patojen-tojen itongi Baca koran nu Patojen-tojen itongi Cincin baca aku baca Tanang sai pagi kian aku malo-malo dah Ibunda idare asulu kokonda Tapi darah mangibe tani jampu Tak buang-buang kebo Jai kare-kare nanu Agalacan aku ndase Taru-taru Nanu coko-coko batu Taru-taru Nanu coko-coko batu Telepuna bangi nukarena Bajiko galak-galarang Ngale kolipa Nanu songko-songko jangan Ngale kolipa Nanu songko-songko jangan Anak-anak bainea Hasileo puranea Palu-palu Apa buntin-buntin tongi Palu-palu Apa buntin-buntin tongi Cincin baca naku baca Tanang sai pagi kian aku malo-malo dah Ibunda idare asulu koponda Tapi darah mangibe tani jampu Tak buang-buang kebo Cincin baca naku baca Tanang sai pagi kian aku malo-malo dah Ibunda idare asulu koponda Tapi darah mangibe وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah
waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Az-Zahra, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda ya di pagi hari ini, pagi yang begitu indah ya. Dan tentunya pagi-pagi itu harus semangat ya sahabat budaya. Jangan sampai pagi-pagi kita tidak semangat nih. Tenang ya, kita semangat, jangan terlalu porsir tenaga sahabat budaya. Karena kalau terlalu porsir tenaga, nanti siang hari bagaimana? Oke, kali ini bersama saya Dewi Satriani hadir dalam program acara yaitu Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Ya sahabat budaya, yang pasti nih sahabat budaya kita akan hadir di program acara Baribasa mengangkat satu topik yang akan kita hadirkan untuk Anda ya yang ingin berpartisipasi di 0811 400 9250.
Oke, layanan telepon kita buka 0811 400 9250 dan kita juga siaran langsung melalui TikToknya Incus Dewi Gemes ya. Silakan yang ingin berkomentar di Incus Dewi Gemes boleh sahabat budaya. Ya udah sekali lagi topik kita untuk menemani suasana aktivitas suasana yang lagi menikmati hari liburnya juga untuk hadir saat ini di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Topik kita adalah bagaimana tanggapan Anda terkait dengan maraknya juru parkir liar saat ini. Seperti yang kita tahu ya sahabat budaya, apalagi jelang Ramadan ya. Jelang Ramadan banyaknya parkir liar merajalela di mana-mana. Sampai biasa kendaraannya sudah berada di bahu jalan gitu ya. Mobil lagi di pertengahan. Akibatnya terjadilah yang namanya kemacetan arus lalu lintas di jalan raya. Nah, kira-kira nih sobat budaya, bagaimana ini tanggapan tak? Ini terkait dengan maraknya juru parkir liar menjelang Lebaran. Oke, 0811 400 9250 saya menyapa dulu untuk sahabat budaya yang saat ini lagi berkomentar di siaran langsungnya Incus. Ada Pak Aikiro, oke, Bapak Aikiro. Ada lokernya, loker apa sih Bapak? Ya, nggak tahu Pak. Oke, ada juga dari siapa nih? Ada Pak Santoso Serif ya, Kalimantan Selatan hadir Pak. Oke, Pak Tamhar. Apa sih bud apa sih itu? Oke, Om makasih ya, selamat pagi Om Tamhar. Oke, dan untuk yang lainnya silakan yang ingin berkomentar juga di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Makassar, silakan ya di 0811 400 9250 atau di layanan teleponnya kita 0811 400 9250. Ada Pak Hamsa, gimana kabar? Saya nggak pernah mendengar lagi suaranya Pak Abdul Adeng Sewang. Gimana Pak Sewang? Ya, Pak Sewang yang ada di Faisal, kabarnya gimana Pak Sewang? Sehatkah Pak Sewang? Karena biasanya Pak Sewang itu rajin sekali untuk menelpon pagi-pagi atau siang-siang, malam-malam, itu Pak Sewang. Pak Sewang, semoga aja Pak Sewangnya sehat selalu ya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, saya juga menyapa untuk Pak Jono yang ada di Barukang, Bunda Hani yang ada di KPU, Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau, sehat selalu. Dan ada juga Pak Wahyu yang ada di Goa, Pak Musan yang ada di Maros, Pak Aziz di Maros juga, Pak Saleh di Rampokaling. Ada siapa lagi? Kayaknya banyak-banyak ya sahabat budaya. Oke, di 0811 400 9250 ya sahabat budaya. Om Tamhar ini kalau mau diajar ya, ini sesuai dengan umur Pak. Kalau misalkan kalau udah tua nggak bisa. Tapi kalau masih muda itu bisa diajar Bapak. Oke, ada Kajal 878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya udah kalau begitu sobat budaya, udara di frekuensi berapa Kak? Oke, frekuensi 92,5 FM. Kamu lebih tua Pak. Oke, 0811 400 9250 silakan sobat budaya ya. Di pagi hari ini untuk Anda yang saat ini menjalankan aktivitasnya tetap semangat ya walaupun bulan suci Ramadan dan ini di hari ke-26 sahabat budaya. Jangan sampai di hari 26 ibadah Anda udah berkurang. Jangan ya, jangan Kak. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, silakan yang ingin berpartisipasi sekali lagi 0811 400 9250. Cuaca Makassar sedang mendung-mendungnya. Iya, benar.
sereri kau. Mingka tua sing kalenu sana kaya nurinake ku ditanjaku tunakala saku aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan di sanu lomponan kuno andi anjo mangeri kalengku ikau jiri nyawaku nakai napas simbana naku padong koko ku sundrang risura nikah silek porang natabako bacandi menari bokopa nanusa salia mingka kuaseng kalenu sana kaya nurinake ku ditanjaku tunakala satu aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake nakabako bacaan di sanu lomponan kuno andi anjo mangeri kalengku ikau ciri nyawaku natai napas simbana naku padong koko ku sundan risura nikah silek porang natabako bacandi menari bokopa nanusa salia salomako taku cini salomako ku cani-cani cinanaku mangeri kalenu aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan di
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami. Ada kegelapan tiba ya, yang selalu mampir di Masjid RRI. Terus ada juga Terkea nyanyi dulu. Lagi kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Iya. Dengan Pak Saleh di Rapokaling. Oh, Deng Saleh, iya. Iya. Deng Saleh di Macin, yang satu di Rapokaling. Saleha. Oke, Deng Saleh, apa kabar? Gimana kabarnya, sehat selalu? Alhamdulillah. Oke. Baru bangun? Iya. Aduh, berarti selepas sholat subuh langsung tidur? Ya. Selepas sholat subuh langsung tidur? Oh iya, gitu. Ngapain kita namanya tidur itu kita harus ngatur tidur. Iya. Kita ngatur kita. Iya benar. Oke. Deng Saleh, langsung dengan topiknya kita ini. Topiknya kita adalah apa nih? Bagaimana tanggapannya Deng Saleh saat ini ya jelang Lebaran, juru parkir liar ada di mana-mana. Kalau menurut Deng Saleh, gimana kamu? Begitu biasa yang terjadi di apa namanya di pemerintahan itu, biasa orang enaknya mengendarai apa namanya memarkir terus mengganggu lalu lintas dan terjadi dengan petugas itu betul-betul serius. Jadi itu menanggapi terjadinya parkir liar. Jadi malah betul-betul ditangani secara serius, karena kita perhatikan dengan itu yang begitu terus dia apa namanya tidak terlalu serius, karena bagaimana kita katakan dan biasanya itu kalau nanti apa namanya betul-betul terjadi kan biasa ada yang lewat macam patroli mengatakan tolong anunya kendaraan jangan parkir diambil badan jalan. Itu kalau menurut pendapat saya itu terlalu serius gitu, karena nanti terjadi. Siapa? Tapi kita tidak dapat informasi. Di samping ada yang seperti itu yang dulu, ada memang semacam langkah-langkahnya. Ada nih Pak, itu yang beredar di media sosial ya, video ya. Ini ada beberapa petugas, ini gabungan petugasnya. Ini yang beberapa yang parkir pengendara ini yang parkir di bahu jalan, yang mau sampai di tengah itu dicatat ke nomor plat kendaraannya, baru ditilang elektronik. Tapi kenapa kalau memang ada, kenapa makin menjadi kan baru pipa, baru ini. Biasanya itu kan nanti itu terjadi kalau orang seperti itu kan menjelang Lebaran yang perbelanjaan itu biasanya itu parkiran itu tidak terlalu di apa namanya tidak terlalu diperhatikan. Jadi karena biasa di situ ada yang oknum yang memanfaatkan parkir di situ. Makanya kalau jauh-jauh sebelumnya itu ya saya tadi seperti ya yang perusahaan atau yang apa itu sebenarnya itu lahan-lahan parkirannya memang harus diperkirnya memang supaya tidak artinya ada oknum yang lain yang memanfaatkan begitu. Iya. Di samping itu pula dan memang bisa bilang memang betul-betul ditangani secara serius, karena kalau misalnya seperti tadi dikatakan sudah ada, tapi sepertinya tidak ada karena masih begini Pak, ini baru berapa hari ini Pak, baru tilang elektronik kan nanti itu langsung ada yang pergi bayar pajak, baru di situ kelihatan semua denda-dendanya. Biasa kan seperti itu Pak. Tidak langsung itu datang, nggak mungkin itu didatangi satu-satu. Kan tilang elektronik. Tapi saya dengar bukan kali ini, bukan hanya kali ini dikomentari tentang parkir. Tapi bisa terjadi malah saya masuk di tentang
sekali di RRI ini sering kali ini apa namanya ini tema ini sering tapi kalau saya ini baru bawakan Bapak. Ini perkiraan lihat begini tapi perkiraan ini tapi aja lanjut mas tidak lama bukan hanya ini saja bilangnya baru-baru ini kan pendapat ini sudah Oke, baik Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Iya, namanya juga topik kan Pak. Kita angkat satu topik ini kan nanti insya Allah kalau misalkan ada pembahasan untuk selanjutnya di Pro 1 mungkin bisa ada pembahasan dengan narasumber pihak terkait. Nah itu kan bisa kan Pak? Begitu. Oke Bapak, baik, terima kasih kalau begitu. Harus serius karena betul-betul bukan hanya jawaban pendengar saya sering kali jadi bahas ini. Iya kan wajar kan Pak. Saya saja baru satu kali ini topiknya ini kita. Kalau saya tidak mungkin kita double. Oke. Iya, cuman kalau saya kan baru satu kali. Oke Bapak, baik, terima kasih Bapak. Iya. Oke, terima kasih untuk Deng Saleh yang ada di Macini ya. Untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Deng Saleh. Dan untuk yang lainnya di 0811 400 9250 ada Excel Carol ya, selamat pagi. Ada kegelapan sering ke Makassar. Oke. Katanya kita kalah joget gitu. Ya udah, sebentar ya. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan Bunda Hani. Kenapa nak kalem sekali Ki Bunda? Sabar. Iya. 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 Lebih bagus kalau berulang-ulang. Iya. Iya, betul. Masya Allah. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Alhamdulillah iya. Karena masalahnya ini juga kalau dibahas juga kan tidak menutup kemungkinan bisa saja juru parkirnya mendengarkan langsung dia tahu diri. Oke. Oke, Bunda gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Insya Allah Bunda. Masya Allah. Wih, bagus kalau begitu Bunda, berarti ya menjelang namanya Lebaran. Menjelang Lebaran harus bersih. Iya tahu. Dari dulu waktu kita bidangnya mau jadi. Iya. Iya. Oke, Bunda, kali ini bagaimana tanggapan ini Bunda terkait maraknya juru parkir liar? Seperti yang kita lihat saat ini banyaknya juru parkir liar di mana-mana. Sampai mengenakan biasa harga parkiran. Iya. Iya. Biasa sampai kendaraan mobil dia minta 20.000. Iya. Itu saja karena tidak ketat berapa. Iya. Dia nanya kadang-kadang tidak seragam toh. Kalau mobil berapa, kalau motor berapa, yang jelas itu beda. Iya. Makanya kalau orang mau parkir mungkin di mall atau di mana itu lebih bagus naik sepeda ya Bunda ya. Tapi bagaimana caranya nanti sepeda tadi curi? Gampang diangkat. Nangkat ki pencuri ya. Itu dia kan angkat di mobil. Kesannya di mobilnya. Mobil besar. Iya.
Iya benar Bunda. Bunda jadi iya serba ada, semuanya masing-masing memiliki kekurangan gitu. Jadi biasanya itu karena ada yang mengeluh juga, ini tetanggaku ini Bunda, dia parkir pergi katanya di sentral, terus tiba-tiba ada tukang parkir minta ke dia 20.000 parkir mobil. Karena biasanya dia bilang biasanya 5.000 Ji. Terus minta ke bank 20.000 suruh langsung bayar. Nah, kenapa? Tapi kan kalau misalkan hari raya, kalau memang dia mau untung. Nah tapi kalau sekarang oke, jadi beda-beda pendapatnya orang. Oke. Dikali banyak Bunda. Dikali banyak. Oke. Jadi kalau menurut Bunda Hani, jadi kalau menurut Bunda Hani setuju saja ya kalau misalkan parkiran mobil 20.000. Nah ini yang dialami teman saya Bunda. Dia kaget. Iya. Jadi iya, maksud saya itu yang saya katakan tadi bahwa di tempat perbelanjaan misalkan kayak di sentral. Jadi hari-hari bayar hari-hari bayar 20.000 begitu. Itulah makanya kalau sedekah lain lagi Bunda, beda dengan sedekah yang kita akan kita berikan dengan ikhlas, beda kan seperti itu. Kata temanku seperti itu, bilang beda kan yang namanya kalau kita mau bersedekah sama orang yang kita tujukan begitu, beda juga. Jadi saya bilang oh iya ini tergantung dari orang, beda pendapatnya orang. Ada yang orang tidak pernah merasakan parkir mobil, jadi makanya dia setuju. Dia setuju bahwa benda apa-apa 20.000. Ada juga yang memang dia rasakan, akhirnya dia bercerita, mengeluh begitu. Memang betul tidak ikhlas karena begini Bunda. Karena biasa begini, dia tidak carikan tempat parkir. Karena biasanya seperti ini Bunda, kan kalau cari tempat parkir kan biasanya kita sendiri yang cari tempat parkir. Nanti kalau sudah terparkir di kendaraan, tak baru datang tukang parkirnya, biasa seperti itu. Kata temanku seperti itu. Jadi saya bilang oh begitu. Jadi saya kan menjadi pendengar yang baik. Iya, oke. Jadi kalau menurut Bunda, kalau Bunda bawa kendaraan minta 20.000 ikhlas ya. Oke. Siap. Oke. Oke, baik. Baik kalau begitu Bunda, makasih banyak ya. Iya, oke. Iya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU ya. Dan kita terima telepon lagi, sahabat budaya. Ada siapa ini? Langsung aja. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo. Iya, assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan ya, siapa? Tidak disebut nama aku tadi. Oh, Pak Hamsa, Masya Allah. Pak Hamsa gimana kabarnya Pak Hamsa? Ya baru pulang ini ya, jalan kaki. Tapi tetap puasa Jiki.
Hati-hati kecapean Iya. Pak Hamzah. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Pak Hamzah. Siap. Kali ini kita membahas terkait dengan, tapi ini tergantung dari pendapatan masing-masing. Siapa tahu pendapat bersama dengan Bunda Hani, bagaimana tanggapan Tak ini terkait maraknya juru parkir liar? Oke, terima kasih. Oke. Jadi parkir dengan juru parkir, ya tidak ada tempat apa. Itu dari dulu itu parkir. Karena dulu saya yang pertama tahun 78, saya yang tertibkan itu parkir liar, Mbak Ijen. Oh, kita yang tertibkan ya tahun begitu. Oke. Jadi saya Kalau banyak zaman saya tahun bina 78 itu kayak gimana itu parkirnya Pak Hamzah? Ya, jadi setelah itu memang dari dulu itu menjamur itu kalau setiap ada kegiatan bulan puasa mau lebaran itu parkir liar menjamur di mana-mana dan susah dikendalikan. Oh, memang dari tahun 78 ya Pak Hamzah. Wih, Iya, sudah lama dari ternyata. 78. Makanya itu saya ada lebih 1 tahun saya cari di mana ada tempat parkir liar, saya data dan ada yang saya bisa direkrut masuk dari juru parkir. Iya. Iya. Jadi pada waktu itu alhamdulillah karena itu parkir liar itu dia ambil sendiri itu maunya. Maunya ya. Oh, begitu ya. Seperti yang terjadi di Mari, di Pasar Butung, di mall pada Kukan, Pengayomang, itu orang-orang hebat semua yang parkir di sana. Dari dulu banyak saya bina itu. Sampai saya purna bakti tahun 2000 berapa itu 2008 9 saya dipanggilkan lagi, saya bilang mohon maaf saya sudah pensiun biar jadi terpaksa saya dimanfaatkan juga 10 tahun di sana. Iya. Ya untuk mengatur parkir Tapi parkir liar bagaimana itu Pak Hamzah? Tidak bisa memang ditertibkan seperti itu Pak Hamzah. Dan kenapa dia Oke, kita tertibkan, kita bina. Tapi setelah itu muncul lagi seperti ada kegiatan insidentil, itu pasti muncul itu parkir liar. Iya. Nah, misalnya kenapa bisa ada banyak parkir liar? Karena di dalam itu di Pasar Butung, Pak Ibakari, dia tidak muat lagi tempat parkir di dalam. Iya, tidak muat nih. Jadi yang di luar itu ya bagiannya orang parkir liar. Iya, tapi dia mematok harga parkir liar katanya yang saya dapat informasi ini sudah yang melebihi begitu loh, berapa kali lipat gitu. Oh iya betul. Jadi itu tarifnya kan sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan peraturan daerah. Nomornya saya lupa. Itu mobil 5.000. Nah, 5.000 tapi motor 2.000 nggak bisa lebih. Ya. Anda tahu kalau sekarang waktu saya sudah tinggalkan di sana, saya sudah tahu sekarang. Mereka makanya itu saya catat ini semua yang kebutuhan yang temuan di lapangan itu saya akan catat dan mudah-mudahan masih didengar dan saya sampaikan kepada ini. Amin. Yang berwajib. Iya. Yang berwenang. Tapi gini Pak Hamzah, ada yang kan biasanya kebetulan saya punya teman ya, dia parkir di salah satu tempat di sekitar salah satu tempat perbelanjaan gitu Pak Hamzah. Biasanya dia bayar parkir mobilnya katanya 5.000 ya. Ini akhirnya ada yang naik menjadi 20.000 seperti itu. Makanya dia seandainya mungkin cuma naik 10.000 katanya, mungkin enggak apa-apa, tapi kalau sampai 20.000 loh dia minta. Jadi bagaimana kalau yang seperti itu, Pak? Betul itu dilaporkan itu. Iya. Iya, jadi kita ada di Jalan Hati Mulia itu depannya Brimob. Hati Mulia di depannya itu Brimob. Iya, depannya Brimob. Di situ kita melapor di situ ya. Iya. Jalan kita masuk Jalan Nuri. Iya. Itu kantornya sekarang.
Aku lihat. Jadi memang memang perlu ini didata ini yang itu masuk kantong semua itu. Iya. Dan biasanya ada yang yang dekengi. Yang dekengi ada. Oh begitu dia. Ya, preman-premannya ada. Iya. Nah, itulah biasa sempat saya ambil semua dulu. Iya. Tapi bukan saya sendiri, pasti dibantu dari pakaian coklat, pakaian loreng. Bahaya kalau sendiri. Saya pakaian keki dulu. Iya. Ya, Tapi sepatunya sama, laras semua. Iya. Oke. Pagi-pagi itulah itu bukan hal baru itu Mbak. Iya. Mengenai tukang parkir di Kota Makassar, di mana-mana begitu. Makanya selalu diangkat ini ya, diangkat ini tema. Oke. Mudah-mudahan ada tukang yang monitor. Pak Wali Kota ini dia sudah ada sekarang dikenal untuk data itu. Dan dia sudah badan usaha seperti PDAM, PD Parkir, pasar, dia sudah ada datanya semua itu dan tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya, oke, baik. Nah, termasuk nih laporan-laporan ini saya akan sampaikan. Iya, insya Allah. Tapi bukan langsung. Bukan langsung ya? Bukan. Oke, kalau begitu Pak Hamzah. Terima kasih Mbak Jess ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah, terima kasih atensinya untuk pagi hari ini Pak Hamzah ya. Jadi kalau menurut Pak Hamzah, nah itu bukan hal yang baru lagi. Katanya dari tahun berapa tadi Pak Hamzah bilang 78 ya, luar biasa sekali. Sudah lama sekali nih ternyata ada yang hal seperti itu, begitu sahabat budaya. Oke. Ada Bang Are. Oke, Radio Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 satu gedung kah? Iya, Bang Are. Itu satu gedung semua. Kita bersebelahan-sebelahan. Baku lihat kita. Ada kegelapan. Oh iya, salam kenal dari Kabupaten Bone. Ini kita baca ya komentar-komentar yang ada di siaran langsung TikToknya ya. Oke, ada siapa lagi ini dari. Terima kasih ya untuk kegelapan tiba. Kegelapan, oke. Kakak sapa dulu dong, kasih semangat pagi ini untuk Riku yang lagi banting tulang. Wih, semangat untuk Riku yang lagi banting tulang ya. Oke, terima kasih ya. Dan ada siapa lagi nih? Kita akan baca-baca komen-komen yang ada berkomentar di siaran langsung TikToknya Inces. Assalamualaikum, dari kemarin aku lihat Dewi duduk di sini. Kamu istirahat ya, tidak pernah tidur. Iya. Waalaikumsalam untuk Kak Andi Basir. Kalau saya sendiri itu ada jam istirahatnya juga gitu. Kak Andi Basir sehat selalu ya. Ada juga Kota Ketapang, Kalimantan Barat menyapa. Oke, Ayah Jan Etes, makasih ya. Pagi kakak cantik. Oke, pagi juga untuk Charlotte. Terima kasih, semangat semuanya, selamat pagi, semangat menjalankan aktivitasnya. Ini ada siapa lagi? Salam dari Sulawesi Barat, dari Kak Yudi Barlim. Oke, terima kasih ya. Salam juga, salam sehat dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ela Nardito Yusuta. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terus ada siapa? Banyak godaan di luar katanya. Oh iya, banyak godaan di luar, bahaya juga ya kalau terlalu banyak godaan di luar, apalagi bulan suci Ramadan ini. Untuk goli balap, tetap waspada di luar ya. Datang tadi undang, pulang tadi antar ini. Katanya parkir liar gitu, Heri. Oke Kak Heri, datang tadi undang, pulang tadi antar. Oh seperti itu ya. Jadi kalau kita parkir biasanya nggak kelihatan. Giliran pas kita mau pulang ini udah kelihatan katanya ya. Oke, terima kasih. Ada juga Amak Sahdu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, untuk Manaf ya. Oke, sehat selalu. Dan untuk yang lainnya kita tunggu juga di 0811 400 9250 atau berkomentar juga di siaran langsungnya Facebook Pro 4 RRI Makassar. Yaudah kalau gitu kita dengarkan untuk kabar anak Pro 4.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, papasang. Papasang atau nasihat suatu nilai budaya merupakan warisan budaya 4 etnis di Sulawesi Selatan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai wasiat amanat yang berisi petua, pesan moral, etika, dan budi pekerti yang luhur. Awalnya papasang hanya diucapkan dan dituturkan. Kata pasang yang artinya pesan yang harus dipegang sebagai amanat dan wasiat yang perlu diindahkan. Di dalam pasang Makassar terkandung ide yang besar, buah pikiran yang luhur, pengalaman jiwa yang berharga, dan pertimbangan yang luhur tentang sifat-sifat baik dan buruk. Ada 5 nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam papasang, yakni nilai kejujuran, kepemimpinan, persatuan, siri, dan keagamaan. Papasang perlu diimplementasikan agar ajaran-ajaran moral nenek moyang menjadi panutan generasi saat ini dan mendatang. Demikian Kabaratna Pro 4. Oke, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Selamat pagi untuk Titanic ya, sehat selalu. Ada juga Om Rafli Makassar Om. Oke. Iya, jangan nelpon Kak, jangan malu Kak Titanic ya. Ya udah langsung aja kita dengarkan penelpon kita. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Om Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar Om Jono? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat, tetap asik dan tak kurang satu apapun Om Jon. Berapa kalanya? Moto aja atau moto banget Om Jon? Ya, dua-duanya. Nggak usah tahu aja. Emang kalau udah ditahu Om Jono mau gantikan? Enggak juga sih. Cuma cerita. Nggak cerita. Om Jon, kita membahas terkait dengan bagaimana tanggapannya Om Jono ini terkait dengan juru parkir liar saat ini apa ya, terkait dengan jelang Ramadan dengan juru parkir liar. Apakah Om Jono mungkin punya sedikit pengalaman atau kayak gimana? Kalau parkir bukan aja menjelang Lebaran ya, atau hari raya lainnya, tapi hampir setiap hari lah. Hampir setiap hari. Iya. Saya nggak tahu kenapa ini selalu dibiarkan.
karena mungkin kayaknya mereka juga ada restoran juga. Tapi kan dia apa namanya, secara langsung mereka merasa dirinya ya mereka resmi juga karena dia stop juga sama orang. Saya banyak nggak tahu orang siapa itu. Orang siapa ya? Iya, iya. Saya kasih saja contoh yang di depan di karena kasih Jalan Suno, depan Bintang itu. Itu bapak banyaknya parkirnya di situ, ya kan? Kalau ada tempat parkir disediakan di dalam, tapi ada pun juga di luar. Bahkan parkiran ini sudah sampai di dalam, di menguasai itu. Ini tapi kenapa ini dibiarkan ini? Karena koordinator anunya setiap daerah itu, setiap wilayah itu, kenapa itu dibiarkan? Kenapa itu tidak ditertibkan itu? Ini kan jadi tanda tanya. Saya kira kalau mengenai pribadi, saya kira kalau pemerintah kalau memang punya niat dan sungguh-sungguh ingin menertibkan itu, saya kira tidak susah. Iya. Tidak susah kan? Tapi kan pemerintah punya segalanya. Benar. Ya kan? Iya. Nah itu susahnya memang karena tidak ada niat, tidak ada keseriusan. Ditambah lagi ya mungkin saja ada orang ordal di dalam, ordalnya. Ordal ya? Iya. Karena mereka itu parkir lihat tidak sebenarnya itu sebenarnya tidak sebenarnya itu misalnya kalau tanpa ada ordal. Iya. Saya kasih contoh di situ di Boulevard itu yang sekarang lagi marak. Ada penelitian di situ, penelitian di situ. Elektronik itu berapa kali diterapkan itu masih kembali juga. Sudah diterapkan masih kembali sama dengan di Kabupaten Butung itu, sama seperti itu. Jadi kan ada apa sebenarnya ini? Kenapa tidak mau hilang ini? Itu kita debatin kita. Jangan-jangan kita punya ordal. Ini perlu ditelusuri pemerintah. Siapa sih yang bermain di dalam itu? Siapa sih yang berani itu? Ini perlu dicari ini anunya ini, diangkret ini. Karena setiap itu yang ilegal itu kemungkinan besar itu ada backingan. Ada backingan, ada orang kuatnya. Makanya mereka berani gitu. Iya, mereka berani. Nah ini tidak akan pernah habis ini. Ya namanya godaan uang saja. Kalau merah biar ya mereka ikut matanya jadi biru, matanya jadi merah. Iya. Kalau biru matanya jadi biru. Iya. Kalau besar macam uang nih, apalagi dengan iman lemah, sudah. Iya ya. Jangan nih. Pokoknya aturan tinggal aturan. Tidak ada artinya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Pak John. Ya ini yang perlu ditelusuri pemerintah ini. Cari orang itu. Kalau dapat cepat Pak. Orang ini yang merusak ini aturan seperti ini. Karena ini yang selalu menjadi penyebab. Itu di sekitar apa namanya itu Pasar Butung itu kan berapa kali ada kasus di situ. Tapi kok sampai hari masih ada itu namanya parkir liar. Kenapa? Tapi ada orang di situ, ada orang backingan di situ. Ini yang perlu dicari. Jadi pernah parkir di Pasar Butung ini Om John? Ada parkir tapi di dalam. Oh di dalam ya? Iya. Di dalam kan? Iya. Kecuali seharian di Pasar Butung dihitung per jam toh Om John? Ya mungkin sama dengan yang lainnya. Iya kan? Tempat berbelanja lainnya. Jadi hitung per jam. Iya. Jadi yang kedua, kenapa ini parkiran disebutkan itu karena dari masyarakat sendiri juga sebenarnya. Apalagi menjelang Lebaran hari raya, permintaan akan tempat parkir itu sangat tinggi. Benar. Ya kan? Betul. Mungkin juga karena ditambah juga fasilitas yang disediakan oleh tempat perbelanjaan itu terbatas. Makanya dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk sambil menyelam minum air juga seperti itu. Ini yang tapi ada juga walaupun ada tempat sebenarnya memang ada orang yang cari gampangnya. Dia tidak mau susah, dia tidak mau antri, ya kan? Dia tidak mau antri ambil karcis, dia tidak mau antri nanti kalau keluar. Makanya dia cari gampangnya
cari parkir di luar. Parkir di luar. Setelah dia ditarik mahal, ada yang ngomel-ngomel. Seperti itu. Makanya Pak, untuk menghindari parkir di luar, kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pusat perbelanjaan itu. Tapi bagaimana kalau misalkan tahu ini yang misalkan kayak di pasar itu full nih di situ parkirannya, makanya jalan satu-satunya mereka parkir di luar yang saya lihat. Mungkin ini ada inisiatif dari para pengelola sebenarnya. Pengelola untuk mengantisipasikan, terutama ini menjelang hari raya. Pasti kan itu permintaan kepada peningkat. Makanya itu untuk sebagai pengelola yang kreatif, seharusnya itu menyediakan fasilitas tambahan. Untuk ketika di dalam sudah penuh. Makanya dicarikan fasilitas tambahan. Mungkin di samping itu di kampus sementara kan, sampai pasar itu mungkin bisa di situ. Ya kan, dengan tarif yang sama di dalam atau mungkin lebih rendah lagi seperti itu. Tapi sekarang saya lihat kan memang banyak para pengelola kan saya lihat memang cuek, dia tidak pernah pastikan itu. Kalau yang penting sudah penuh ya sudah keluar. Tapi kadang-kadang memang juga saya lihat, saya perhatikan memang itu parkirnya itu pintar. Apalagi kalau ada daerah mau masuk misalnya situ di Pasar Butuh sebenarnya, nanti bilang, ayo sudah penuh Pak, sudah penuh. Sudah penuh itu belum. Sudah penuh itu belum itu. Jadi biasanya kalau dari daerah kan percaya tahu nih, kan orang baru datang kok, orang baru hanya ditunjukkan itu. Ya ini juga orang dari daerah memang biasanya cari kampanye itu, cari budaya, dia tidak mau antri itu, iya kan? Dia tidak mau antri. Mau keluar tidak mau antri, mau masuk juga dia tidak mau antri. Pokoknya cari kampanye lah, yang penting mudah kalau kita mau pulang, gampang kalau kita mau pulang, ya kan? Nah seperti itu, biasa juga seperti itu. Awas, masih ada yang kos di dalam, tapi itu tadi kembali kepada masyarakat juga. Selalu mau cari kampanye itu. Makanya jangan cari gampangnya dia. Nah, kita cari kampanye. Ya kita cari kampanye baru kita bayar mahal, ya kita juga marah. Salah sendiri kita. Gitu. Jadi tolong juga kepada pengelola, tolong kasih bicara di pas di depan pintu ya, masuk. Kalau memang penuh terus dia penuh, ya kan? Iya, supaya masyarakat tahu oh memang penuh. Tapi kalau ini tak pernah saya lihat begitu, hanya dibiarkan. Ketika tukang parkirnya itu teriak penuh, ini petugas ini diam saja. Dia tidak bilang masih ada, masih ada. Tidak pernah saja, diam saja. Tidak pernah merespon. Jadi kalau memang Anda malas bicara, takut bicara, kasih saja tuh pelan di situ. Kalau penuh ya tulis itu penuh. Kalau ada kosong ya tulis di situ masih ada. Itu supaya masyarakat tahu. Jadi saya kira itu ada beberapa memang ini parkir liar ini tadi itu kurang tegaknya, kurang seriusnya pemerintah dalam menentukan parkir liar. Yang kedua, kurang sadarnya juga masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pengelola. Itu dia mau cari kampanye, dia cari mudahnya. Sampai di Boulevard itu kurang luas apa itu parkir di dalam itu, tapi kok masih banyak itu yang mau parkir motornya di luar, di jalan. Jadi sampai yang salah itu sebenarnya. Iya, jadi kita masih bersyukur. Kita bersyukur karena saya lihat ini selama ini ada penertiban di situ sana kan, di Jalan Boulevard dengan di sampingan itu, yang di terowongan itu, memang selama ini menjadi memang tempat parkirnya di situ. Itu memang sangat merasakan kita sebagai pengguna jalan lah. Jadi kan? Bagaimana harapannya Om Jono ini terkait dengan juru parkirnya? Saya kira sama dengan masyarakat lain. Kalau ini pemerintah tolong tertibkan lah. Itu semua parkir liar. Anda kan punya kuasa, Anda punya segalanya. Ya kan? Kalau Anda memang serius dan punya niat baik untuk menertibkan pintu parkir, saya kira itu gampang, tidak susah. Tapi harus konsisten. Jangan panas-panas teh ayam. Itu. Kalau kita memang serius Pak ya. Jadi selama Anda
jalan-jalan yang banyak saya kira masyarakat akan dukung. Ya. Dan mudah-mudahan ini pas Ramadan ini tidak pernah dengar lagi ada kasus-kasus yang selama ini sering terjadi lah. Ya kan? Itu harapan kita lah. Mudah-mudahan dengan wali kota baru ada perubahan terutama dalam hal aturan. Aturan yang memang bisa ditegakkan lah. Oke, kalau begitu Om Jono. Oke, Jess. Iya. Lanjut tugas. Terima kasih Om Jono juga, selamat menjalankan Ya, aktivitasnya. ya, dan selamat menantikan saat berbuka puasa. Masih lama ya. Iya, maksud itulah disitulah seninya. Mas lama menanti. Akhirnya happy ending. Oke Om Jono, sehat Oke. selalu. Iya. Ya, lanjut tugas. Iya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang sudah ikut partisipasi juga pada pagi hari ini, sahabat budaya. Ada juga, oke, Kak Ahmad Syahdu, terima kasih. Kalau lihat program radio jadi ingin makan nasi kuning depan studio. Oke, terima kasih untuk Kak Heri 1981 ya. Silakan untuk kalau mau makan nasi kuning depan RRI ya. Ya udah kalau begitu. Aduh Om Jono sama Om Rafli. Oke. Dan siapa nih? Om Rafli, oke, terima kasih Om ya. Terus dari Arnes Ames, salam kenal ya Kak. Oke, salam kenal balik juga Kak. Oke, ada juga dari siapa ini yang sudah ikut berkomentar nih sahabat budaya. Oke, Heldrianti juga, terima kasih. Sehat selalu, semangat menjalankan aktivitasnya Heldri, sayang, I wish you. Ya udah kalau begitu sahabat budaya langsung aja kita dengarkan ini dia akan hadir untuk menemani suasana aktivitas Anda. Sayang, sama dia
Hayo nak darai aja mutaliwa reko ma beloko reko ma gayako melo amma kia sama kesi na pede pada irita dora Hai kuburane we aja mutaliwa reko ma pauki ko ma puadaki naya burane pau jarenge tempat dingin di padi bola Magiro kasih Andre nangka na tepa melo kiro macai magatiko tomato macoa Reko pale tepa salaka ajaro Andre mu pariyati para gayang ngakasih hadam pun Iya mak bonga mak Andri Iya mak cule mak kasih Sabak melo kami waki sisen Ni kami sengito si putoto Hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pau jarenge tempat dingin di padi bola naya burane pau jarenge dek galalan na melodi tangka Magiro kasih Andre nangka na tepa melo kiro macai magatiko tomato macoa Reko pale tepa salaka ajaro Andre mu pariyati para jayang ngakasih hadam pun Iya mak bonga mak Andri Iya mak cule mak kasih Sabak melo kami waki sisen Ni kami sengito si putoto Hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pau jarenge tempat dingin di padi bola naya burane pau jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pau jarenge tempat dingin di padi bola naya burane pau jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pau jarenge tempat dingin di padi bola naya Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa,
Bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar. Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra kuno, selalu ada itu baraka doa, baraka la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insya Allah kamu akan terselamatkan. Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar. Menurut cerita-cerita dari kakek saya dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban. Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar. Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan atas Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sudah mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terdamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babaere. Nah, di sini terdampar di Gantarang Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat kelaton, tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantarang Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Nah, pada abad ke-16 inilah dibangun Masjid Tua Gantarang. Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya. Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang dan di atasnya di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik. Itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah caranya yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu.
Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan Masjid Tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya Datuk Seri Bandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu. Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan untuk yang lainnya kita masih undang ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Ini terkait dengan bagaimana tanggapan Anda terkait maraknya juru parkir liar di mana-mana gitu. Apalagi menjelang Lebaran gitu ya. Nah, walaupun mungkin sahabat budaya ada yang mengatakan bahwa sekali-sekali kan bersedekah. Nah, beda yang namanya kalau kita bersedekah itu ya, ini dengan hati ikhlas gitu ya sahabat budaya. Ini seperti kata-kata dari teman saya, kalau mau bersedekah dengan hati ikhlas. Tapi kalau dengan cara kayak gitu katanya nggak suka lah ya. Kalau misalkan parkirnya 20.000 dikali banyak kendaraan kan itu lumayan kan. Oke, silakan di 0811 400 9250. Ya, untuk layanan teleponnya kita terima telepon dulu. Halo. Oke, bisa dicoba kembali sahabat budaya. Ini Mbak Ica juga di mana ya? Biasanya Mbak Ica bukan biasa, kemarin Mbak Ica nelpon. Kalau hari ini apakah Mbak Ica nelpon juga? Oke. Ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, Pak Hamsa, monitor Mbak Inces. Oke, terima kasih Pak Hamsa karena tadi udah nelpon ya. Ada juga untuk yang ingin berpartisipasi ya, bisa ya sahabat budaya untuk meramaikan program acara kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Ada juga Pak Wahyu yang ada di Goa. Apa kabar pagi hari ini, sehat kah? Deng nompo di Jeneponto. Oke, nelpon mungkin di 0811 400 9250. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya parkir di suatu tempat yang bukan di tempat parkir yang disediakan. Oke, bisa bercerita di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai.
anak napa bupati rekolo kak bolana lima sampai dama saudaraku sampai matamu sanindona saudaraku sampai matamu saniambona. Anak napa bupati sasanyiro alena ambo na candriku na sengaro tahu pedi tuli macam pai tapana reko engka kari bolana tuli matu duko jokai. Sampai dama saudaraku sampai matamu sanindona saudaraku sampai matamu saniambona. Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Pataungeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Pataungeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Pataungeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat Pataungeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Pataungeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Pataungeng dikemas dalam bentuk pesta adat.
Pesta adat Pataungeng Ompok yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompok sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompok agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Pataungeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompok, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Pataungeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kecamatan Dondri. Mana nanti acara Pataungeng yang selalu setiap tahun acara saya kayak Padendang itu kayak Padendang. Biasanya kalau habis panen raya orang mau Padendang. Sering itu, apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau Padendang orang di situ. Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini, yang mana itu Pataungeng. Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Pataungeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Pataungeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah saksikan Pataungeng? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Sama sekali tidak pernah? Tidak. Ritual Pataungeng? Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini mengaku dia pernah menyaksikan Pataungeng. Pelaksanaan tradisi adat Pataungeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Pataungeng di sumber mata air Ompok. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompok mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur Kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompok dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa, Bu, nama Kak? Nurhayani. Dari kecamatan mana? Mareriwawo. Iya. Saksikan Pataungeng? Pernah. Iya, itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya. Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi, diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini, air Ompok dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompok mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, kita udah di penghujung acara. Jadi kita harus tuntaskan sampai sini persembahan kita di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bisa memberikan manfaat, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Pogili adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari suku Gorontalo di Sulawesi Utara yang mirip dengan permainan congklak. Bedanya Pogili menggunakan biji-bijian yang diatur dalam lubang-lubang kecil di tanah. Permainan ini tidak hanya melatih kecerdasan tetapi juga mengajarkan tentang strategi dan kerjasama. Pogili sering dimainkan oleh anak-anak tetapi juga populer di kalangan orang dewasa saat musim panen sebagai hiburan kolektif. Ini mencerminkan bagaimana permainan tradisional dapat menjadi media untuk mempererat kebersamaan antar anggota masyarakat. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sombalan talasaku Barang ilang pasalan Natarang pe pangainku Anjo inake Anjo ikaw Tinamo kisi surat Sombalan talasaku Barang ilang pasalan Natarang pe pangainku Anjo inake Anjo ikaw Tinamo isi surat Anjo inake Anjo ikaw Tinamo isi surat
ajamu terliwat. Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang jualan di jalan, entahkah itu penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Pernah saya tanya, Daeng, kenapa kita kurangi timbangan tak? Apa jawabannya? Bagaimana saya tidak kurangi timbanganku, Pak Ustadz? Karena satu orang yang beli, tapi 5 yang coba. Itu kan rugi Kak namanya. Jadi satu yang saya mau sampaikan kepada pembeli, jangan mau coba orang jualannya,
kalau sekedar untuk mencoba, dan banyak yang kita coba. Tuh. Yang kedua, bagi kita yang penjual, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, celaka bagi orang yang curang. Yang namanya orang yang celaka, pasti ujung-ujungnya neraka tempatnya. Sama ketika Allah mengatakan, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang mengurangi timbangan, sama-sama celaka. Nah, ini yang fenomena terjadi sekarang di masyarakat. Ini kan menzolimi orang lain, yakin dan percaya walaupun keuntunganmu banyak, tapi kehidupanmu tidak berberkah. Yang kita lihat sekarang, dia bilang banyaknya uangku, kenapa tidak ku tahu ini uangku kemana akan bisa habis. Banyaknya uangku dari hasil jualanku, sedikit-sedikit anaknya sakit. Kalau bukan anaknya yang sakit, istrinya yang sakit. Kalau bukan istrinya yang sakit, suaminya yang sakit. Atau siapakah yang sakit? Kenapa? Karena dalam berjualan tidak ada kejujuran. Ingat, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke sorga. Dan jauhilah sifat bohong, karena bohong membawa kamu ke kejahatan, dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ingat, janganlah kita mau curang dalam segala bentuk hal jualan kita. Karena curang tidak akan memberi berkah kepada kita, justru akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Oke, coy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Azhara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata malak biriku, sahabat budaya dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah. Pada kesempatan ini, masalah yang akan dibahas adalah pronomina persona dalam bahasa Makassar atau BM. Pronomina persona BM ini dibahas berfungsi dengan peran yang semestinya. Secara sintaksis, struktur klausa ataupun kalimat dalam BM memiliki keunikan tersendiri, yakni pronomina persona cenderung terikat pada kata atau frasa yang diikuti atau yang mengikutinya. Sifat pronomina persona BM yang terikat itu kadang-kadang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam menentukan fungsi yang didudukinya. Contohnya dapat dilihat pada klausa I, Kuranuangki batu amuko. Kuharapkan Anda datang besok. Saya harapkan Anda datang besok. Sekilas, klausa tersebut memperlihatkan bahwa pronomina persona bentuk terikat ku, saya, menempati fungsi subjek. Ranuang, harapkan, menempati fungsi predikat. Dan ki, menempati fungsi objek. Batu, datang, menempati fungsi pelengkap. Dan amuko, besok, menempati fungsi keterangan. Jika dicermati konstituen Kuranuang, saya harapkan, pada klausa tersebut menempati fungsi predikat, sementara ki
menempati fungsi subjek, batu, datang, menempati fungsi pelengkap, dan amuko, besok, menempati fungsi keterangan. Dengan kata lain, pronomina persona ini bentuk terikat ku pada frasa kuran nuang, tidak menduduki fungsi secara otonom dalam klausa, tetapi sebagai penyerta predikat pada verba ranuang atau harapkan dengan peran sebagai agentif. Sahabat budaya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pronomina persona BM yang terikat tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya kekeliruan dalam menetapkan fungsi-fungsi sintaksisnya. Oleh sebab itu, kali ini kita akan membahas fungsi pronomina persona BM disertai dengan peran semantisnya. Pendengar, sahabat budaya, Saribata Malak Biriku, apakah yang dimaksud dengan pronomina persona? Menurut Alwi 2003, di mana pronomina persona ini adalah pronomina atau kata ganti 92,5 yang FM mengacu Pro 4 RRI kepada Makassar, sahabat orang. budaya, dimanapun Pronomina Anda persona berada. Assalamualaikum warahmatullahi dapat mengacu wabarakatuh. Selamat kepada pagi, diri salam sendiri berjumpa kembali atau di pronomina siaran pembinaan persona bahasa pertama dan sastra mengacu daerah. kepada orang Sahabat budaya, yang acara ini diajak merupakan kerjasama berbicara. antara Ini adalah Balai pronomina Bahasa Provinsi persona Sulawesi kedua Selatan dengan RRI atau Makassar. mengacu pada Dan orang kali ini yang kita akan membahas dibicarakan terkait dengan atau refleksi patriotisme pronomina masyarakat Bugis persona dalam Osong. ketiga. Nah, untuk Di antara itu, pronomina di tengah-tengah itu kita ada sudah yang hadir, mengacu ada pada Ibu Andi jumlah Herlina, satu SSMPD. atau Ini lebih sebagai dari narasumber satu. kita. Selamat pagi, Ada Bu. bentuk Apa yang kabar? bersifat eksklusif, ada yang Iya. bersifat inklusif, Alhamdulillah dan sehat ada ya. yang bersifat netral. Nah, Dan sahabat budaya, Saribata Malak tentunya Biriku, sebelum pokok membahas lebih bahasan jauh kita kali ini mengenai yaitu refleksi fungsi, patriotisme masyarakat peran, Bugis dalam Osong. pronomina Nah, Bu persona Lina, dalam sebelum BM, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai Sebelum kita bentuk membahas lebih lanjut pronomina mengenai Osong, persona alangkah BM baiknya terlebih Ibu dahulu, Lina di mana menjelaskan sedikit pronomina tentang pemilihan topik persona kita hari dalam ini. BM ini Baik, ada Bu. yang berbentuk Saya akan bebas, menjelaskan ada pula tema kali berbentuk terikat. Jadi, Pada Osong merupakan, kalimat aktif, karya sastra pronomina daerah sebagai persona cerminan untuk berbagai bentuk tingkah laku, bebas dapat tindakan, mengalami perubahan pola ke pikir dalam masyarakat Bugis. bentuk Karya enklitip sastra ini berfungsi seperti sebagai nake sumpah setia menjadi prajurit kepada a, rakyatnya. saya, Selain kau itu, Osong juga menjadi menjadi pendorong ko, semangat engkau, juang dan bagi yang ia akan berangkat ke menjadi medan perang. i atau dia, Sama halnya dengan dan karya sastra kate lain, menjadi Osong banyak ki, mengandung nilai-nilai kita. budaya Pada yang kalimat pasif, yang mempunyai pronomina peran penting persona dalam bentuk masyarakat bebas pendukungnya. mengalami perubahan bentuk. Satu nilai Dari yang, bentuk bebas terkandung di dalam nake Osong ini adalah menjadi semangat atau poklitik cinta ku, kepada tanah saya, air. kau menjadi Patriotisme mu, adalah rasa kau, cinta, ia kebanggaan, menjadi na dan loyalitas atau dia, terhadap negara dan dan tanah air. kate menjadi Hal ini ki mencakup atau dukungan dan kita. terhadap Nah, nilai-nilai sahabat budaya, sebelum prinsip-prinsip kita yang berlanjut dipegang oleh kepada negara tersebut. pembahasan seputar karena itu, fungsi pada kesempatan ini dan kita akan peran melihat sikap pronomina atau sifat apa saja persona yang menjadi BM, wujud terlebih dahulu kita patriotisme akan yang ada mendengarkan dalam Osong. sebuah lagu Oke, menarik ya Bu ya. Makassar Jadi bisa dari dijelaskan mengapa Anki Osong ini menjadi Larci. penting